Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Hairunisa dari kelas 7B Manajemen S1 Reguler A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal latihan, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty atau tanpa probabilita. Bisa kita lihat pada tabel metrik payoff hasil investasi dalam jutaan rupiah. Di sini alternatif investasinya yaitu ada tiga. Yang pertama ada obligasi, yang kedua ada deposito, dan yang ketiga ada properti. Dan prospek pasar pada setiap alternatif investasi ini berbeda-beda. Yang pertama ada prospek pasar pada keadaan cerah, di mana obligasi bernilai 200 juta, deposito bernilai 175 juta, dan properti bernilai 250 juta. Lalu ada prospek pasar pada keadaan sedang, di mana obligasi ini bernilai 65 juta, lalu deposito ini bernilai 100 juta, dan properti bernilai 150 juta. Dan yang terakhir ada prospek pasar pada keadaan lesu, di mana obligasi bernilai 15 juta, lalu deposito 40 juta, dan yang terakhir yaitu properti bernilai minus 100 juta. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah alternatif investasi yang mana yang dapat kita pilih dalam pengambilan keputusan dengan suasana uncertainty atau tanpa probabilita. Nah, di sini ada 5 kriteria dalam penyelesaiannya. Yang pertama yaitu ada kriteria maksimin atau Abraham Wald, yaitu untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Di sini kita bisa lihat tabel penyelesaiannya, di mana ada 3 alternatif investasi yang tadi, yaitu obligasi, deposito, dan properti. Nah, kita pilih nilai yang paling kecil, yaitu ada obligasi senilai 15 juta, lalu deposito senilai 40 juta, dan properti senilai minus 100 juta. Nah, setelah kita tentukan nilai yang paling kecil, kita ambil nilai terbesarnya, yakni deposito senilai 40 juta. Jadi, kita bisa dapatkan hasil dari kriteria maksimin ini. Untuk alternatif solusinya adalah deposito senilai 40 juta. Lalu selanjutnya ada kriteria yang kedua, yaitu kriteria maksimak. Kriteria maksimak ini untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff maksimum. Untuk penyelesaiannya yaitu alternatif investasi obligasi, deposito, dan properti, dan payoff maksimumnya kita isi atau kita pilih nilai yang paling besar untuk menentukan nilai yang maksimum, di mana nilai yang paling besar dari alternatif investasi obligasi ini yaitu 200 juta, lalu deposito ini 175 juta, dan properti yaitu 250 juta. Setelah kita tahu nilai yang paling besar dari ketiga alternatif investasi yang tadi, kita pilih alternatif investasi dengan nilai yang paling besar lagi, yaitu properti senilai 250 juta. Jadi dalam kriteria maksimal ini, alternatif solusi investasinya yaitu properti senilai 250 juta. Dan yang ketiga yaitu ada kriteria minimax regret atau penyesalan dari LG Savage, yaitu dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Di sini ada rumusnya, yaitu jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff maksimum dikurangi payoff alternatif. Bisa kita lihat tabelnya untuk penyelesaian minimax regret ini, di mana pada tabel alternatif investasi, obligasi, deposito, dan properti, prospek ekonominya kita pilih nilai yang paling besar dari masing-masing kondisi, di mana pada kondisi cerah nilai terbesarnya yaitu 250 juta, lalu pada kondisi sedang nilai terbesarnya yaitu 150 juta, dan pada kondisi lesu yaitu nilai terbesarnya yaitu 40 juta. Nah, kita ambil contoh, di sini ada alternatif investasi obligasi. Dalam kondisi cerah, prospek ekonominya berarti 250 juta dikurangi 200 juta sama dengan 50 juta. Di sini 200 juta itu merupakan nilai prospek pasar yang awal tadi. Jadi 250 juta kurangi 200 juta sama dengan 50 juta. Begitupun seterusnya pada kondisi sedang dan lesu. Kita hitung berdasarkan rumus yang ada. Nah, setelah kita dapatkan rumus tadi dan hasil hitungan yang tadi, kita lihat tabel berikut ini untuk hasil penyelesaiannya, di mana alternatif investasi obligasi, deposito, dan properti, payoff minimum regretnya yaitu 85 juta, 75 juta, dan 140 juta. Nah, ini merupakan nilai yang paling besar dari hasil perhitungan tadi. Nah, untuk alternatif solusinya, kita ambil yang terkecil,
yaitu deposito senilai 75 juta. Jadi dalam kriteria minimax regret ini alternatif solusinya yaitu deposito. Untuk yang keempat yaitu ada kriteria Hurwitz atau kompromi antara maksimak dan maksimin, yaitu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambil keputusan. Di mana di sini A sama dengan optimis dan 1 dikurangi A sama dengan pesimis. Untuk penyelesaiannya, A sama dengan 60% atau 0,6 dan 1 dikurangi A sama dengan 40% atau 0,4, di mana hasil 0,6 dan 0,4 ini merupakan hasil dari kriteria menurut Hurwitz. Dan untuk rumusnya yaitu ada ukuran realisme sama dengan hasil maksimal dikali A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurangi A. Kita bisa lihat pada tabel di sini, yaitu pada tabel setiap alternatif investasi kita ambil nilai payoff maksimal dan nilai payoff minimalnya. Dan untuk payoff maksimalnya yaitu kita ambil nilai terbesar pada masing-masing alternatif investasi, dan pada payoff minimalnya kita ambil nilai terkecil pada masing-masing alternatif investasi. Kita bisa lihat bahwa pada ukuran realisme obligasi di sini payoff maksimalnya sama dengan 200 juta, kita kalikan 0,6 dan hasilnya adalah 120 juta. Begitupun selanjutnya. Dan untuk payoff minimalnya pada ukuran realisme obligasi sama dengan 15 juta dikali 0,4 dan hasilnya 6 juta. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk ukuran realismenya berarti hasil dari payoff maksimal tadi ditambah payoff minimal, dan hasilnya adalah untuk ukuran realisme obligasi sama dengan 126 juta, untuk deposito sama dengan 121 juta, dan untuk properti sama dengan 110 juta. Selanjutnya kita lihat tabel di bawah, yaitu untuk alternatif investasi obligasi, deposito, dan properti. Setelah kita ketahui ukuran realismenya, maka untuk payoff minimum regretnya kita ambil nilai yang paling besar, yaitu obligasi. Jadi berdasarkan kriteria Hurwitz ini, alternatif solusinya yaitu obligasi senilai 126 juta. Lalu yang terakhir yaitu ada kriteria Laplace atau bobot yang sama, yaitu dimaksudkan untuk memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Dan penyelesaiannya yaitu melalui 3 langkah. Yang pertama ada penentuan probabilitas, yaitu P sama dengan 1 per N. Lalu ada penentuan nilai harapan, yaitu FV sama dengan sigma P kali HI. Dan yang terakhir yaitu pemilihan alternatif keputusan terbaik. Kita lihat pada tabel di sini, pada alternatif investasi obligasi, deposito, dan properti, maka kita hitung nilai harapannya. Kita ambil contoh pada alternatif investasi obligasi, nilai harapannya yaitu 1/3 dikali 200 ditambah 1/3 dikali 65 ditambah 1/3 dikali 15. Dan hasilnya yaitu 93,3. Nah, di sini dari 1/3 ini merupakan rumus dari penentuan probabilitas, di mana P sama dengan 1 per N. 3-nya ini merupakan nilai N. N di sini adalah jumlah alternatif investasi, di mana ada 3, yaitu ada obligasi, deposito, dan properti. Dan begitupun untuk deposito dan properti, kita hitung seperti rumus yang tadi. Dan nilai hasilnya atau nilai harapannya yaitu untuk obligasi 93,3 dan untuk deposito sama dengan 105 juta dan untuk properti sama dengan 100 juta. Lalu kita lihat tabel di sini. Setelah kita dapatkan nilai harapan dari setiap alternatif investasi, maka kita tentukan nilai terbesar dari setiap alternatif investasi ini. Dan dapat kita ketahui bahwa nilai terbesar dari alternatif investasi ini yaitu ada pada deposito senilai 105 juta. Jadi, kriteria Laplace ini alternatif solusinya yaitu deposito senilai 105 juta. Kita masuk ke tahap terakhir yaitu ada ringkasan kriteria keputusan. Bisa kita lihat pada tabel di sini yaitu ada kriteria maksimin, maksimak, regret, Hurwitz, dan Laplace dengan masing-masing keputusan investasinya, yaitu ada maksimin dengan keputusan investasi deposito, lalu ada maksimak keputusan investasinya adalah properti, dan minimax regret keputusan investasinya adalah deposito, lalu ada Hurwitz dengan keputusan investasinya adalah obligasi, dan yang terakhir yaitu Laplace dengan keputusan investasinya yaitu deposito. Teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.